Timnas Indonesia U19 berpesta gol saat mengalahkan Myanmar U19 pada laga terakhir grup A Piala AFF U19 2022 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu 10 Juli 2022 malam. Anak asuh Shin Taeyong menang dengan skor 5-1. Sayangnya, hasil ini tidak membuat Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal. Karena pada laga lainnya, Vietnam versus Thailand berakhir 1-1. Artinya kedua tim tersebut yang lolos ke semifinal. Indonesia kalah head-to-head dengan Vietnam dan Thailand karena sebelumnya hanya bermain 0-0 ketika menghadapi mereka. Kabar mengejutkan datang dari London Utara. Arsenal dikabarkan membuat manuver mengagetkan dengan membidik gelandang Chelsea N'Golo Kante. Kante menjadi opsi yang masuk akal bagi The Gunners. Sang pemain tidak ambil bagian dalam sesi tur pramusim Chelsea yang membuat kabar ini makin menarik. Menurut Daily Star, Minggu 10 Juli 2022, manajer Arsenal, Mikel Arteta, memprioritaskan mencari gelandang bertahan. Arteta dikabarkan sangat terkesan dengan performa Kante bersama Chelsea. Ex-pemain Arsenal, Jack Wilshere, memutuskan untuk gantung sepatu di usia 30 tahun. Pesepak bola asal Inggris itu mengakhiri karir profesionalnya usai meninggalkan klub Denmark AFG pada awal bulan Juni ini. Pada awal bulan ini, Jack Wilshere sejatinya pernah dianggap sebagai salah satu pemain muda terbaik di Eropa satu dekade silam. Sayang, serangkaian cedera yang menimpa membuatnya gagal mengeluarkan performa terbaik. Manchester United dikabarkan mendapat tekanan hebat dari sponsor soal saga Cristiano Ronaldo. Sponsor menekan MU untuk mempertahankan bintang berkebangsaan Portugal itu. Menurut The Mirror, Minggu 10 Juli 2022, sponsor utama MU ikut resah dengan saga Ronaldo. Mereka menekan MU untuk mempertahankan Ronaldo di Old Trafford. Laporan tersebut menunjukkan beberapa sponsor membantu membiayai gaji Ronaldo yang diperkirakan bernilai 500.000 pounds atau 9 miliar rupiah per pekan. Sponsor ingin mendapatkan keuntungan dari jangkauan komersial Ronaldo yang signifikan selama kontrak 2 tahun. Paul Pogba menolak menandatangani jersey Manchester United saat tiba di Turin menjelang kepulangannya ke raksasa Italia Juventus. Ketika tiba di Italia, ada fans yang memintanya menandatangani jersey Manchester United, namun permintaan tersebut ditolak sang pemain. Menurut laporan The Sun, Ajax Amsterdam pantas disebut raja transfer Eropa setelah meraup hampir 500 juta pounds atau sekitar 9 triliun dari menjual pemain bintangnya. Beberapa pemain andalannya yang sudah dilepas adalah De Jong yang dibeli Barcelona pada 2019 dengan harga 77,4 juta pounds, dan Leeds yang dipinang Juventus 76,95 juta. Diikuti Davinson Sanchez, Tottenham 37,8 juta pounds, Hakim Ziyech Chelsea 36 juta pounds, dan Van de Beek Manchester United 35,1 juta pounds. Hebatnya, meski terus kehilangan pemain kuncinya, Ajax masih mampu menjadi juara Liga Belanda beberapa musim terakhir. Mereka dengan cepat menciptakan generasi baru dari orang-orang yang sama-sama berbakat. Manchester United belum menyerah dalam perburuan Lisandro Martinez. MU dikabarkan menaikkan tawaran untuk merekrut Lisandro dari Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim panas tahun ini. Setelah tawaran sebesar 38 juta pounds ditolak, tim Setan Merah menaikkan tawaran di angka 42 juta pounds sterling. Namun lagi-lagi rencana MU untuk meminang Lisandro Martinez masih belum berjalan lancar. Ajax masih menantikan tawaran lebih tinggi yang akan diajukan Manchester United. Kita tunggu saja kelanjutannya ya guys. Saul Niguez mengaku karirnya di Chelsea berjalan rumit. Namun Saul meyakini itu tetaplah pengalaman berharga untuk melanjutkan karirnya di Atletico Madrid. Pesepak bola berusia 27 tahun itu dipinjamkan Atletico ke Chelsea di sepanjang 2021-2022. Akan tetapi Saul tidak mendapatkan kesempatan bermain sesuai harapannya. Saul hanya 10 kali dimainkan di Premier League dan hanya 3 kali bermain penuh, bahkan 3 kali tidak masuk skuad Chelsea. AS Roma masih belum menyerah untuk mendatangkan sejumlah amunisi baru ke dalam skuad. Kabar terbaru manajer AS Roma, Jose Mourinho, teramat menginginkan Paulo Dybala.
Manajer AS Roma Jose Mourinho punya permintaan. Ia sangat menginginkan Paulo Dybala bergabung ke dalam skuadnya untuk musim depan. AS Roma harus menjual Nicolo Zaniolo terlebih dahulu Juventus. Dan hasil penjualannya akan diupayakan untuk mendatangkan Dybala mengingat permintaan gajinya yang tinggi. Kini Paul Pogba tinggal selangkah lagi akan kembali berseragam Juventus. Pogba sudah dalam perjalanan menuju Turin. Pogba pun disebut menyepakati kontrak 4 tahun di Juventus. Ia akan dibayar 8 juta euro per musimnya plus add-ons. Paul Pogba sendiri disebut akan dijadwalkan untuk menjalani tes medis pada hari Sabtu 8 Juli 2022 besok. Alvaro Morata memastikan tetap bersama Atletico Madrid di tengah spekulasi masa depannya. Morata mengungkapkan target-targetnya di musim depan. Selama 2 musim berkostum putih hitam, Morata mengemas 32 gol dan 21 assist. Namun, Juventus menolak mempermanenkan Morata sehingga si pemain kembali ke Wanda Metropolitano, di mana dia masih mempunyai sisa kontrak selama 2 tahun. Baru-baru ini Juventus dikabarkan mendekati Alvaro Morata lagi dengan harapan bisa menggait si pemain dengan harga yang lebih murah. Namun demikian, Morata menolaknya. Bayern Munchen dilaporkan siap menikung Chelsea dalam upayanya mendatangkan bek Juventus Mathys de Ligt. Munchen bahkan sudah siap melepaskan tawaran resmi sebesar 90 juta euro. Chelsea dilaporkan sejak jauh-jauh hari menjadi klub terdepan yang akan mendapatkan tanda tangan Mathys de Ligt. Mahar yang akan dilepaskan pun sama dengan yang akan dilepaskan oleh Bayern Munchen. Namun demikian, dilansir dari Forbes, Mathys de Ligt sudah memberi sinyal kemana ia akan berlabuh. Bek timnas Belanda itu lebih condong pindah ke Bayern Munchen. Liverpool disebut sebagai salah satu kandidat kuat klub baru, Jude Bellingham. Sejauh ini Bellingham mendapat reputasi sebagai salah satu pemain muda terbaik di Eropa. Kualitas Bellingham pun terbukti dengan kesempatan membela timnas senior Inggris dan tampil reguler di Dortmund. Menurut seorang analis Premier League, Danny Murphy, ia menyadari bahwa pemain seperti Bellingham memang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Liverpool mungkin akan merekrut gelandang muda Inggris itu, tapi tidak sekarang, ungkapnya. Ada kabar perpecahan di PSG. Kylian Mbappe mau Neymar dijual, tapi Lionel Messi tidak setuju. Kylian Mbappe punya satu privilege di Paris Saint-Germain atau PSG ketika memperpanjang kontraknya. Mbappe boleh ikut ambil bagian dalam menentukan pembelian dan penjualan pemain. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi pun pernah memberi kode akan melepas striker asal Brasil tersebut, walau masih terdengar implisit. Namun demikian Lionel Messi pasang badan. Messi tidak setuju kalau PSG dan Mbappe menjual Neymar. Inter Milan terus sibuk di bursa musim panas. Inter baru saja mengumumkan kedatangan bek kanan muda Raul Bellanova yang dipinjam dari Cagliari. Pesepak bola berusia 22 tahun itu bergabung Nerazzurri setelah menuntaskan tes medis pada Senin 4 Juli 2022. Football Italia melaporkan dalam kesepakatan transfer Bellanova dengan Cagliari, Inter akan memakai jasa Bellanova selama semusim dengan kewajiban membeli si pemain secara permanen. Terlengkap seputar dunia sepak bola, ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.